Ada qaul tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Itu qaul siapa? Maksudnya bagaimana? Yang kedua, banyak orang belajar hakikat tauhid, paham dununge urip, paham zat sifat asma afal, paham, tapi tanpa dipraktekkan dengan uzlah khalwat atau suluk, apakah itu bisa dikatakan sudah wusul atau sudah musyahadah billah? Niku sementara ngoten yen. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kalau nggak salah iku hadis qudsi nggih. Mohon koreksi. Tafakuro kuwi kabeh, angen-angeno kuwi kabeh fi khalqillah, cukup di dalam perkara-perkara yang diciptakan Allah, yaitu makhluk. Di situ kau akan menemukan sifat kuasanya Allah, sifat jaiznya Allah dan lain sebagainya. Dengan begitu akan menumbuhkan satu syukur kita terhadap Allah pun leres. Tetapi wala tafakkaru fi dzatillah wa qala aidan fi dzatihi. Tapi jangan kau pikir tentang dzati Allah. Hadis ini ada kaitannya dengan Al-Quran, surah nopo klosupe, wa yas'alunaka anir ruh. Muhammad, jikalau umatmu bertanya tentang masalah ruh, itu adalah katakan urusan pangeranku. Lah ngaten nggih? Urusan Allah. Kita tentang ruh itu hanya sedikit sekali. Itu Rasulullah. Itu dalam Al-Quran, Pak. Muhammad, jikalau umatmu tanya tentang masalah roh, amri Rabbi, katakan iku urusane pangeranku. Lah gitu toh. Kalau melihat satu sisi ayat ini seakan-akan Rasulullah tidak pernah menjabarkan tentang roh. Lah ngoten nggih? Oke, sepakat nggih? Nggih. Tapi satu sisi mengapa tidak kau lihat Al-Quranul Qadimnya, biar tahu, makhluk syahidnya biar tahu. Kalau kita hanya melihat dari satu sisi, muhakamah surat Ali Imran ayat 7 yang jelas-jelas saja, kita tidak akan pernah paham. Coba kalau kita melihat sisi mutasabihatnya lewat Al-Quranul Qadimnya, nanti Anda akan mengerti tentang ayat ini. Bagaimana? Ngeten Pak. Memang Allah itu gak boleh Pak sampean pikir di akal, pedot sampean, pedot. Zatnya itu harus sampean angen-angen di dalam hati. Di dalam hati itu ada ruangan, ada panglimanya namanya ruh. Inilah maksud, ada maksud mengapa Allah itu ketika saat meletakkan ruh terhadap jasad itu Allah tidak memakai di dalam kalimah kholako, tapi wanafahtu, dan kutiupkan rohku. Di sini ini dijadikan khilaf Pak ayat niki. Ada ulama yang mengatakan ditiupkan itu maksudnya memakai makna kholak, diciptakan.
Ada yang berpendapat ditiupkan itu tidak diciptakan. Yuk dari zatnya Allah sendiri. Wis debat Pak ngoten niku. Kiai besar niki sing debat niki anggit sampean nek napa. Tapi sampun tabayun, sampun menemui titik terang. Ternyata itulah prosesnya syariat menuju makrifat itu seperti itu nanti. Prosesnya seperti itu. Coba kalau kembali kepada ayat was'alunaka 'anir ruh tadi nggih. Umpama Pak, Allah tidak ada dalam diriku, saya bisa ngomong? Makhluk ini bisa ngomong sendiri? Tinggal pertanyaannya kita memandang dari kacamata mana? Kalau memandang dari kacamata syariah adalah muhakamah, mandang makhluknya Pak. Nggak boleh. Memang sesuai dengan ayat ini ada yang membahas tentang ruh. Nggak boleh. Makhluk tidak ada kapasitas sedikit pun untuk membahas tentang ruh, karena ruh itu adalah urusan Allah, ruhaniyah. Sifatnya makhluk adalah maut. Sifat wajibnya makhluk adalah maut. Pertama dibuka dalam sifat 20 itu, pertama wujud menjadi sifat nafsiyah Allah. Kan 20 dibagi 4 toh Pak. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Yang wujud itu adalah sifat nafsiyah Allah. Wajib Allah wujud. Terus lawannya wujud adam, tidak wujud. Tidak wujud itu menjadi sifat wajib kita Pak. Apa mungkin yang disebut makrifat datang Allah itu, ruh itu bisa melihat Allah? Apa mungkin sesuatu yang tidak wujud itu bisa melihat yang wujud? Mungkin betul? Enggak mungkin. Yang bisa melihat yang wujud sendiri. Paham nggih? Berarti makrifat itu yang melihat Allah, Allah sendiri. Wis. Satu orang melihat saya, makhluk melihat dari kacamata syariat. Tapi kalau satu kacamata hakikat orang memandang pada diri saya itu hidupnya karena jenengan itu sudah makrifat, nggak mungkin mandang makhluknya yang berperan. Pasti Allah. Lah inilah maksudnya di situ. Jadi jangan kau pikir Pak, berarti Allah ning akal, harus di hati, di ruh. Baru connect nih. Karena zatnya Allah itu ruhaniyah. Harus ketemu ruhaniyah. Satu contoh, jenengan dahar Pak. Niku kebutuhan jasad napa kebutuhan roh? Jasad. Roh nggak boleh ikut campur. Roh hanya satu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa hanya menyembah, bertemu Allah di situ. Tanpa Allah tangan sakit ngangkat Pak. Tanpa Allah lesan sakit ngecapi. Tanpa Allah nasi iki sakit datang madaran. Ya Allah ya Karim, Allah itu sangat Rahman Rahim pada kita Pak. Dibimbing makanan itu sampai sudah di perut itu diproses Allah, gak keliru dalan metune. Sing BAB ya dadi BAB, sing dadi air kencing ya air kencing, mboten keliru dalan. Subhanallah. Kalau kita melihat dari sini Pak, mohon maaf, zalim Pak, kita itu sebetulnya tiap saat dan waktu itu kita zalim pada Allah. Sungguh zalim. Kita semuanya itu disiapin Allah, dibimbing Allah. Apa kebutuhan jasad, apa kebutuhan ruh. Tetapi wa aktsaruhum la yu'minun. Kebanyakan manusia itu adalah tidak beriman.